Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Abdullah Nur bisa menyapa para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sebagaimana biasa saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan saya mengenai hal-hal yang aktual yang banyak terjadi di sekitar kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Ustadz Sofil Muhibin. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ujung Ustadz. Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Nih Ustadz, saya belakangan ini sering mendengar cerita dari teman-teman bahwasanya tren masyarakat kita ini soal kuliner juga tidak kalah menarik untuk dibahas Ustadz. Iya, iya. Yang dibicarakan ada kuliner dari Korea dan sebagainya. Namun yang sering juga diperbincangkan oleh teman-teman ini berkenaan dengan seafood atau ikan-ikan laut yang menjadi konsumsi tren masa kini Ustadz. Ada nus, ada kepiting dan lain sebagainya. Ini sebenarnya khusus untuk nus, kepiting dan lain sebagainya berkenaan dengan seafood ini bagaimana fikih menyikapi Ustaz? Oh iya, baik. Ini memang makanan-makanan yang nikmat ini. Wah, ini kesukaan kita. Iya, kesukaan kita bersama ya. Baik. Ya, nus istilahnya atau bahasa Indonesianya itu cumi-cumi Ustaz ya. Jadi menurut kita itu memang kita istilahkan dengan nus. Artinya gini, kalau kita melihat makalah yang di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Ustaz, sepertinya memang nggak ada peluang sepertinya. Artinya gini, nus itu mengeluarkan sebuah cairan hitam atau yang diibaratkan seperti tinta. Kan? Kalau melihat di kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa tinta hitam yang terdapat di cumi-cumi itu langsung dihukumi najis. Gitu loh. Bahkan ulama itu mengatakan waman qala bi taharatihi faqad akhto'ah. Jadi orang yang mengatakan bahwa cumi-cumi yang ada tintanya tadi itu, tinta hitamnya itu tadi itu orang yang mengatakan itu suci, maka justru dinyatakan salah pendapatnya. Ini sempat kaget juga saya ketika memang dulu waktu di pesantren itu kita mutolaah kitab Bughyatul Mustarsyidin kan itu. Lebih kaget lagi bagi para pecinta kuliner yang suka makan cumi-cumi. Nah, iya kan. Bagaimana kalau misalnya ini najis kita konsumsi kan gitu kan. Ya itu. Padahal kita juga mengkonsumsi itu. Ya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kemudian kitab Sulamul Munajah juga pendapatnya seperti itu. Kan tapi kan kita tinggal kita teliti lagi. Maka tinta hitam itu keluarnya dari bagian dalam, istilahnya batin, apa dari bagian luar. Kalau dari bagian dalam, maka ini sama dengan halnya muntah. Jadi yang keluar dari jauf, dari anggota bagian dalamnya ya, ini kan najis. Kalau misalnya keluar dari bagian luar, ini kan suci, tidak najis. Maka ini ada penelitian, juga disampaikan dalam kitab juga mengatakan seperti itu. Jadi disampaikan setelah diteliti betul, kita memang harus betul-betul tahqiq kepada cumi-cumi ini. Kalau perlu kita riset ini, maksudnya dari mana tinta hitamnya ini gitu. Setelah ada penelitian bahwa ulama mengatakan sebenarnya warna hitam yang terdapat pada cumi-cumi ini bukan keluar dari anggota bagian dalam. Tidak seperti muntah tadi saja. Tidak seperti muntah sehingga hukumnya najis tadi itu Ustaz. Setelah diteliti oleh pakar perikanan, kemudian perlautan, bahwa cairan hitam ini munculnya itu dari bagian anggota luar. Bahkan sebagian syekh itu menyebutkan ini merupakan sebuah kekhususan yang terdapat pada ikan cumi-cumi. Jadi warna hitam itu kan nggak ada kan ini ya untuk yang lainnya ya. Katanya sebagian syekh ini apa ini? Tinta hitam yang ada cairan hitam yang ada pada cumi-cumi ini merupakan senjatanya cumi-cumi ya. Jadi sebuah tameng buat cumi-cumi ketika memang diserang oleh ikan yang lebih besar. Ketika diserang oleh ikan yang lebih besar, ini warna hitamnya disemburkan. Semburkan apa tujuannya? Dia itu untuk sembunyi. Untuk melindungi diri tadi. Ya, untuk melindungi diri. Ketika semburkan kemudian sembunyi,
ini kan sudah bebas dari apa namanya, dari ikan yang besar ini yang memangsanya ini Ustaz. Ini merupakan sebuah kekhususan yang ada pada cumi-cumi ini. Ini merupakan sebuah pelindung sebenarnya gitu loh, atau senjatanya cumi-cumi ini Ustaz. Sehingga ketika mengikuti penelitian ini, sebagaimana yang disampaikan dalam beberapa kitab gitu loh, misalnya, bahwa warna hitam yang terdapat pada cumi-cumi itu hukumnya suci. Suci, Ini karena memang tidak suci. keluar dari Anggota anggota yang batin, dalam. ya, anggota dalam, keluar dari bagian zahir itu. Pada Hukumnya kesimpulannya suci. Ustadz, untuk khusus pembahasan cumi-cumi ini, ya kita gimana? Kalau lebih hati-hati, boleh memilih pendapat yang ada di kitab Buhtan Mustahsyidin tadi, atau yang kedua, Iya. kalau kita katakan anggap biasa saja, ya pendapat yang kedua ini apa bagaimana Ustadz? Iya, memang dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dengan di kitab lain yang mengatakan najis ini disikapi oleh ulama. Makanya ulama menyebutkan sebenarnya kita itu harus betul-betul tahu persis kepada apa namanya, warna hitam yang terdapat pada cumi-cumi ini. Nah, bahkan secara kasarnya sepertinya masih belum melakukan riset gitu maksudnya gitu ya. Sehingga dari beberapa ulama belakangan ini, kemudian dari beberapa pakar, orang yang ahli di bidang ini meneliti ternyata bahwa cairan itu tidak keluar dari bagian anggota dalam. Iya, sehingga dihukumi suci. Kalau kita mengikuti ini ya bahwa cumi-cumi itu ya hukumnya suci. Kalau toh misalnya, okelah kita katakan najis. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin misalnya. Masih ada peluang ini Ustaz. Peluangnya bagaimana? Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Ziyad, kemudian Imam Romli dan yang lain ini sepakat mengatakan bahwa sucinya semua yang ada di anggota batinnya ikan kecil. Semacam misalnya darah yang terdapat pada ikan kecil ya, atau kotorannya itu suci. Bukan hanya dihukumi suci, tapi boleh juga dikonsumsi ini. Bersama itu maksudnya dengan ikannya itu. Jadi ini kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Ziyad, Imam Romli dan yang lainnya yang mengatakan ini suci, darah sama kotoran yang ada yang terdapat pada ikan kecil-kecil itu. Sehingga kalau misalnya ikannya kecil kemudian dikupas misalnya, kan sudah nggak bisa dimakan karena apa? Karena terlalu kecil. Ya. Di antaranya cumi-cumi itu juga bagian daripada samak as-shaghir di antaranya. Kalau kita mengikuti pendapat ini ya boleh-boleh saja dikonsumsi gitu loh. Jadi kita bisa boleh memilih lah Ustadz ya, katakan boleh memilih karena memang mohon maaf tadi di kitab Bughyatul Mustarsyidin juga disebut seperti itu dan di ulama mutakhirin juga disebutkan seperti itu. Jadi kita boleh memilih, silakan mau memilih yang mana. Kalau toh bagi pecinta kuliner khususnya cumi-cumi ya boleh ambil yang pendapat ini. Kalau memang yang tidak suka dengan alasan yang mengikuti pendapat di kitab Bughyatul Mustarsyidin juga boleh begitu. Iya. Khusus untuk cumi-cumi Ustaz. Sekarang untuk yang kepiting Ustaz, bagaimana? Iya. Kalau menurut fikih. Iya, kepiting ini kan macam-macam kepiting ini. Maksudnya macam-macam jenisnya Ustaz ya? Iya, jadi ada kepiting istilahnya kan seperti kalau bahasa Jawanya itu kan yuyu kan Ustaz ya. Ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air apa namanya, air laut, asin itu Ustaz ya. Dan orang-orang kan mengatakan loh kepiting ini sepertinya hidup di dua alam. Karena secara fikih kan hayawan yang hidup di dua alam itu kan tidak boleh dikonsumsi. Karena memang kenyataannya yang kita lihat kepiting juga kadang-kadang keluar dari air dan juga melata di darat Ustaz. Iya. Ini begini Ustaz. Yang dimaksud dalam kitab apa namanya hidup di dua alam itu ya memang lebih apa namanya bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama, hidup ada di darat, kemudian juga ada di air, gitu loh. Tapi setelah kita teliti, ada perbedaan kepiting dengan katak atau penyu, gitu loh maksudnya. Kalau seperti katak itu kan apa namanya cara hidupnya itu menggunakan paru-parunya, itu loh ya pernapasan paru-paru. Sehingga katak ini dikatakan di dua alam. Di darat juga hidup, kemudian di dalam air juga hidup gitu loh. Jadi tamengnya itu ya paru-paru sama ini sama apa namanya kulitnya. Kalau kepiting ini setelah kita teliti gitu loh, apakah benar kepiting ini hidup di dua alam? Nah,
Ternyata apa? Orang apa namanya hayawan sejenis ikan yang hidup di air itu kan cara apa namanya Bernafasnya. penghidupannya pernafasnya kan menggunakan insang. Betul. Nah, gitu loh. Ternyata apa namanya kepiting ini setelah diteliti, ini cara bernafasnya itu menggunakan insannya. Mhm. Ketika masuk ke dalam air, ini insannya ini bisa menyerap air. Mmm. Kemudian bisa disimpan air itu sampai 4 sampai 5 hari. Oh, Seandainya kepiting ini nanti ada di darat, ini masih kuat bertahan hidup. jadi kepiting Iya, sudah berada di dalam laut misalkan saat iya, terjadi tambak, keluar mhm, ke daratan ini 1 hari, 2 hari masih bertahan saja karena masih memang bertahan. menyimpan kelembapan tadi? Nah, ya Mmm, betul, yang ada di insannya. mhm. Cara hidupnya menggunakan insan, gitu loh maksudnya, menggunakan insang ini. Sehingga apa, nggak ada bedanya dengan ikan, nggak ada Mmm, bedanya dengan ikan, jadi tetap mhm, dihukumi mohon maaf iya, hidup di satu alam, kendati di pun satu dia alam. kalau keluar dari air masih tetap bertahan hidup? Iya, masih Mmm, tetap bertahan hidup. Karena apa? Karena memang sebuah keistimewaan kepiting ini kan mhm. ya, bisa menyimpan air, kadar air di insangnya sampai 4 sampai 5 hari itu, Wow. 4 sampai 5 hari. Sehingga orang-orang kan mengatakan, "Oh, ini sumbernya hidup di 2 alam." Iya, Nah, karena memang kenyataannya mhm, melata di darat itu. iya. Maka ketika setelah kita teliti, gitu maksudnya, ternyata sama dengan ikan cara habitatnya itu, gitu. Sehingga apa, kepiting sama dengan ikan, bagaimana mengkonsumsi kepiting atau misalnya ikan, ya sudah boleh saja gitu loh Jadi maksudnya. pada intinya Heeh, mengkonsumsi ikan apa, cumi-cumi tadi iya, maupun kepiting boleh Ustaz ya. iya, Alhamdulillah ini boleh. kabar kabar baik ini bagi Iya, para iya, pecinta iya, kuliner iya. Ustaz. Baik, terima kasih Iya, iya. sudah bergabung pada kesempatan kali ini Ustaz, Iya. mudah-mudahan barokah. Pemirsa, itulah tadi perbincangan menarik saya bersama Ustaz Sohibul Muhibin berkenaan dengan hukum mengkonsumsi ikan cumi-cumi atau nus dan juga mengkonsumsi kepiting. Tadi juga juga sudah disampaikan secara panjang lebar oleh beliau, lengkap dengan riset-risetnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Sekalian untuk para pemirsa jika ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hukum-hukum yang ingin kita bahas pada episode berikutnya, bisa dipersilakan untuk menulis komentar di kolom komentar. Insya Allah hal itu akan kita angkat pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.